Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Adi Sudiantara. Kita masih dalam suasana belajar online karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nah, kita di sini semua pasti mengharapkan pandemi ini cepat berakhir supaya kita semua, saya maupun anak-anak semua, bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah, berkumpul di sekolah bersama teman-teman, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang berupa pramuka, ekstrakurikuler, maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah lainnya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat berakhir. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan anak-anak materi dan tugas tentang fungsi teater dan unsur-unsur teater. Nah, pada kali ini, saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang sumber cerita, naskah teater, dan penulisan naskah teater. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak sama-sama. Pertama, sumber cerita naskah teater. Nah, di sini saya memfokuskan ke teater tradisional. Pada awalnya, naskah teater tradisional biasanya dituangkan secara lisan dan hanya menjabarkan garis besar plot cerita. Seiring perkembangan zaman, teater tradisional pun mulai banyak menggunakan naskah untuk pementasan. Salah satunya yaitu pementasan ketoprak. Cerita yang dituangkan dalam naskah dapat bertemakan banyak hal. Untuk teater tradisional, naskah dapat bersumber dari hal-hal sebagai berikut. Nah, itu yang pertama, ada mitos, dongeng, legenda, cerita rakyat, dan yang terakhir, epos. Sumber cerita naskah yang pertama yaitu mitos. Kisah-kisah kayangan seperti tentang Sumantri yang memindahkan taman dari Kayangan, tentang Lokananta, seperangkat gamelan di Kayangan yang dapat berbunyi sendiri tanpa penabuh, atau cerita Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Yang kedua, dongeng. Cerita di zaman dahulu yang sungguh-sungguh merupakan khayalan dan tidak pernah terjadi. Nah, contohnya seperti Timun Mas, Keong Mas, atau Bawang Merah, Bawang Putih. Sumber cerita naskah yang ketiga yaitu legenda. Legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Legenda biasanya menceritakan tentang asal-usul sesuatu, seperti barang atau nama tempat. Contohnya, terjadinya patung Roro Jonggrang yang dikutuk Bandung Bondowoso. Contoh lainnya, terjadinya kota Boyolali, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu cerita rakyat. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang turun-temurun diwariskan, baik secara lisan maupun tulisan. Cerita rakyat pada umumnya memiliki nilai-nilai pendidikan karakter. Contohnya, Malin Kundang, Si Pitung, Si Jampang, Nyai Dasima, Roro Mendut, dan
Sabai nan Alwi. Sumber cerita yang kelima, yang terakhir itu ada epos. Epos merupakan cerita kepahlawanan yang berwujud puisi Jawa kuno atau sering disebut kekawin. Contohnya, Kekawin Ramayana, Kekawin Mahabharata, dan lain sebagainya. Kedua, penulisan naskah teater. Sebuah teater tidak mungkin dipentaskan tanpa adanya lakon atau cerita yang akan ditampilkan. Proses pembuatan naskah teater bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam semalam. Butuh proses yang tidak sebentar untuk menuangkan gagasan menjadi sebuah lakon atau cerita yang akan ditampilkan di dalamnya. Terlebih untuk cerita yang sama sekali belum pernah dipentaskan. Oleh karena itu, muncul istilah dramaturgi yang merupakan bagian penting dari seni teater. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris dramaturgi, yang berarti seni atau teknik penulisan drama yang menyajikan dalam bentuk teater, mulai dari penulisan naskah lakon hingga pementasannya. Dalam membuat naskah teater tradisional, unsur-unsur yang harus ada dalam naskah adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tema. Dalam sebuah lakon, tema merupakan unsur penting yang menjadi pijakan penulis untuk mengembangkan ide yang dituangkan ke dalam naskah. Ketika mulai penulisan ide suatu tema, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Adanya permasalahan penting yang dapat ditonjolkan dalam lakon, timbulnya konflik yang memperkuat cerita, memperhitungkan durasi waktu disesuaikan dengan kehadiran tokoh-tokoh dalam cerita yang memperkuat cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah penciptaan karakter antar tokoh. Penokohan merupakan usaha untuk membedakan peran satu dengan peran yang lainnya. Di materi sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan tentang peran dan tokoh. Yang ketiga, itu ada alur. Alur cerita adalah perjalanan cerita menuju ke puncak konflik atau klimaks. Alur biasanya juga dapat disebut plot, yang berupa rangkaian peristiwa atau urutan bagian-bagian dalam keseluruhan atau klimaks dalam sebuah lakon. Yang keempat, itu ada latar atau setting. Latar atau setting adalah semua keterangan di atas pentas yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika peristiwa teater berlangsung. Keterangan tersebut dapat berupa gambar, narasi, atau audio. Yang terakhir, yang kelima, itu ada pesan cerita atau amanat. Di dalam sebuah lakon, penulis pasti memiliki tujuan ketika menuangkan gagasannya ke dalam naskah. Terkadang pesan tersebut disampaikan secara tersamar. Pesan itulah yang disebut amanat. Permasalahan atau tema cerita tidak akan disampaikan dengan serta-merta, tetapi diolah sesuai dengan gaya dan imajinasi penulis sehingga pandangan hidup penulis tercermin dalam lakon. Nah, itu adalah materi-materi yang saya berikan kepada anak-anak semua. Mohon anak-anak semua dipelajari supaya pada saat ulangan umum nanti anak-anak bisa menjawabnya. Ingat, di deskripsi ada kelanjutan tugas yang saya berikan kepada anak. Baca deskripsi.
Sekian video kali ini. Om Santi 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 Om.